Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 154 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan. Kemarin kalau berhenti mad iwad. Kalau diteruskan beda lagi hukumnya. Kalau diteruskan ini hukumnya idgham bi gunnah. Karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf waw. Maka tanwinnya dileburkan atau dimasukkan ke waw disertai bunyi dengung. Jadi kita tahan dulu. Sujjadan sampai masuk hidung. Sujjadan wa qul. Lam sukun kita bunyikan dengan jelas. Ini namanya lam mutlak. Nah, dengan syarat lam sukunnya ini tidak berhadapan dengan huruf lam lagi atau huruf ra. Wa qulna. Nah, di sini ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Cara bacanya huruf nun ini kita panjangkan 2 harokat. Wa qulna lahum. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya huruf lam. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Bunyinya tetap bunyi M dan tidak kita tahan. Lahum la mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya lam ini panjang 2 harokat. La ta'du. Du mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Maka dibaca panjang dalnya 2 harokat. La ta'du fis. Fi, jika kita berhenti di fi hukumnya mad tabi'i karena huruf ini adalah ya sukun. Ya sukun didahului kasrah, panjang fi-nya 2 harokat. Namun dibaca panjangnya ini hanya saat berhenti saja. Saat wasal fi-nya jadi pendek, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun al-iltiqa syakinain. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua sin sukun. Nah, pada sin tasydid ini ada sun sukunnya ya, sin sukun dan sin fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Fis, fi-nya jadi pendek. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin. Maka alif lam tidak kita baca, langsung masuk ke sin. Atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Fis sabt. Huruf ba dihukumi dengan qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka dibacanya memantul ya dengan pantulan yang kecil. Fis sabt dan huruf ta harus tetap terbaca. Sabt. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna. Nah, ini hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka kita panjangkan nunnya ini cukup 2 harokat saja. Wa akhadna minhum. Min ada hukum izhar halqi. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi. Huruf halqi itu huruf tenggorokan ya, yaitu huruf H. Maka nun sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Jadi kalau asal bunyi nun sukun itu N, maka akan tetap N dan tidak perlu ditahan ya. Minhum.
minhum. Kemudian ada hukum idgham mimi ya, atau boleh juga disebut dengan idgham mithlain atau idgham mutamatsilain ya. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf mim yang berharokat, maka mim yang sukun ini dimasukkan atau dileburkan ke mim kedua disertai bunyi dengungan. Artinya di sini ada bunyi m yang ditahan. Minhum mi matobi'i zahiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf mim kita panjangkan 2 harokat. Sa matobi'i zahiri, karena ada alif yang didahului baris fathah, maka huruf sa panjang 2 harokat. Mitsaqan. Lalu berikutnya ada hukum izhar halqi, sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ghain, maka tanwin kita bunyikan dengan jelas. Jadi kalau tanwin bunyinya n sama kayak bunyi nun sukun ya, maka ini tetap n saja dan tidak ditahan. Mitsaqan li matobi'i zahiri, karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf lam ini kita panjangkan 2 harokat saja. Ghalidha, jika kita berhenti hukumnya mad iwad, sebab ada baris tanwin fathah yang kita wakofkan atau kita berhentikan. Maka cara bacanya huruf wa ini diganti dulu barisnya ya jadi fathah dan panjang 2 harokat. Ghalidha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, kemudian sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.